Pada kesempatan kali ini kami akan membahas teori Gojo Satoru The Next Sukuna. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Sesuai judulnya, ada beberapa kemungkinan Gojo Satoru masih hidup setelah statusnya pada chapter 236. 1. Gojo akan menjadi The Next Sukuna. Nah, teori ini mungkin sedikit unik. Pada chapter 220, Itadori pernah berkata bahwa aku akan memakan apapun. Ya, ini tepat setelah tubuh Rahmat diambil alih oleh Sukuna. Maka dari itu, untuk menjadi lebih kuat, Itadori tak peduli apapun dan ingin memakan apapun selama ia bisa membantu sahabatnya tersebut. Dari teori ini, mungkinkah Gojo Satoru akan jadi The Next Sukuna? Maksudnya, pada sejarahnya Sukuna dikeroyok penyihir Jujutsu, namun dikalahkan semua oleh Sukuna. Namun entah bagaimana Sukuna dikatakan mati dan kematiannya dijadikan lilin kematian untuk disewarkan sebagai objek terkutuk. Dan itulah maksud 20 jari yang disebut sebagai objek terkutuk tingkat tinggi saat ini. Nah, jika Sukuna dalam kematiannya bisa membagi dirinya menjadi 20 jari karena memiliki 4 tangan dan akhirnya menjadi objek terkutuk dan hidup kembali setelah 1000 tahun, apakah Gojo Satoru juga bisa melakukannya? Kalau dikatakan bisa atau tidak, seperti yang tertulis di databooknya, bahwa dia tidak punya hobi apapun, dia bisa melakukan hampir semua hal. Ya, kata hampir berarti masih ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Dan jika itu Gojo, maka ada dua kemungkinan. Ia menjadi 10 jari objek terkutuk karena Gojo hanya punya 2 tangan, atau menjadikan 2 bola matanya sebagai objek terkutuk karena mata Gojo Satoru merupakan hal paling spesial dari anggota tubuh lainnya. Karena begitu pula dengan Sukuna yang memiliki 4 tangan, yang merupakan berkah atau spesial darinya. Dan jika katakanlah memang benar Satoru berubah jadi objek terkutuk dalam kematiannya, yaitu 2 bola mata, maka bisa dihubungkan ke perkataan Yuji Itadori bahwa ia akan memakan apapun, dan itu termaksud 2 bola mata Gojo Satoru. Lalu apakah dengan begitu Satoru masih hidup? Jawabannya yes, tapi sesuai kondisi Itadori mungkin ia hanya mendapatkan kekuatan Gojo saja, seperti Infinity maupun kemampuan domainnya. Tapi Satoru sendiri takkan bisa mengendalikan Itadori, sama seperti Sukuna saat di dalam tubuh Itadori. Namun kenyataannya Satoru akan tetap hidup di dalam diri Itadori sebagai jiwa yang masih hidup. Dan itulah kenapa teori ini dinamakan The Next Sukuna, karena cara Satoru menjadi objek terkutuk meniru Sukuna pada zaman Heian. Itu pun kalau teori ini benar ya. Oke, lanjut. Untuk teori kedua, yaitu Gojo akan menjadi The Next Sukuna versi 2. Loh, ada versi keduanya? Ya, ada dong. Namun hal ini agak sedikit berbeda. Satoru Gojo tidak akan menjadi 20 jari atau bola mata sebagai objek terkutuk, tetapi sesuatu yang baru. Namun masih bisa dikatakan sebagai objek terkutuk. Nah, apa itu? Sebelum itu, kalian harus tahu sepanjang cerita Jujutsu Kaisen ini berjalan, ada 3 objek kutukan tingkat tinggi yang diketahui saat ini, yaitu jari Sukuna, rahim terkutuk, lukisan kematian, dan alam penjara. Dari 3 ini sejarahnya mereka semua dulunya adalah manusia. Sukuna adalah manusia hingga akhirnya menjadi objek kutukan. Rahim terkutuk jelas manusia namun dieksperimen dan digabungkan oleh roh kutukan. Sehingga jika kalian tahu, Choso dan adiknya ketika hidup, mereka diberi pilihan yaitu menjadi manusia atau roh kutukan. Karena mereka itu adalah gabungan keduanya. Dan terakhir inilah yang akan menjadi inti teorinya, yaitu alam penjara. Diketahui bahwa kotak ini adalah sisa-sisa terakhir dari biksu Buddha yang bernama Genshin. Dalam dunia nyata, itu memang ada, yaitu seorang biksu bernama Genshin yang juga dikenal sebagai Esin Sosu. Nah, teori ini bisa jadi adalah Gojo Satoru akan menjadi objek terkutuk, mirip seperti ketiga objek terkutuk ini. Namun, bentuk apakah yang akan Gojo ambil? Karena semuanya berbeda-beda, mulai dari bentuk jari, rahim, dan bentuk sebuah kotak. Ya, jadi apapun Gojo nanti mungkin tetap akan bisa dimakan oleh Itadori, karena masih dalam bentuk objek kutukan. Namun kita fokuskan saja jika Gojo Satoru jadi objek kutukan seperti alam penjara, karena kita tahu rumornya bahwa ungkapan di seluruh langit dan bumi, aku sendiri yang dihormati, berakar pada Sutra Teratai, sebuah teks Buddhis terkemuka.
yang artinya Genshin sebagai objek terkutuk yang ada kaitannya dengan Buddha, berkaitan dengan Gojo Satoru yang juga memiliki kaitan dengan Buddha. Jadi dengan teori ini, Gojo mungkin akan memiliki sisa-sisa kekuatannya untuk menjadi objek terkutuk seperti yang Genshin lakukan. Namun objek terkutuk ini akan menjadi dua kemungkinan. Pertama, dimakan oleh Yuji Itadori. Kedua, akan menjadi objek terkutuk untuk mengalahkan penyihir terkuat, dalam hal ini adalah mengalahkan Sukuna. Karena jika alam penjara saja bisa menyegel apapun, termaksud Gojo Satoru, mungkin konsep objek terkutuk Gojo Satoru nanti bisa mengalahkan apapun, termaksud Ryomen Sukuna itu sendiri. Jadi ya, kita tunggu saja apakah teori ini akan masuk akal atau tidak nantinya. 3. Teori lebih brutal. Mirip dengan dua teori sebelumnya, kali ini Sukuna sendiri yang akan ngerecokin jari terakhirnya ke Gojo Satoru dan akhirnya Gojo kembali hidup, namun sebagai wadah baru Ryomen Sukuna. Ya, walaupun teori ini semakin lemah karena di chapter terbaru Sukuna sudah menyelesaikan transformasi akhirnya, yang artinya ia tidak butuh wadah baru lagi. Tapi ini masih misteri dan pertimbangan karena memang satu jari terakhir Sukuna masih belum ditemukan dan konon katanya disembunyikan oleh Gojo Satoru itu sendiri. 4. Teori ini mungkin tidak ada hubungannya dengan Sukuna, namun masih ada asa untuk Gojo Satoru tetap hidup, yaitu keberadaan Yuta Okkotsu. Pada chapter 143, dijelaskan bahwa Yuta mampu melakukan teknik kutukan pembalik pada orang lain. Ya, itu juga yang sebenarnya terjadi pada movie Zero, di mana Yuta mampu menyembuhkan Maki dan kawan-kawan. Ingat, teknik kutukan pembalik itu sangat susah dikuasai, apalagi untuk diri sendiri. Namun yang lebih langka lagi adalah untuk melakukannya pada orang lain, selain diri sendiri. Dan sejauh ini baru dua orang yang mampu melakukan teknik kutukan pembalik pada orang lain, yaitu Ieri Soko dan Yuta Okkotsu. Nah, pada chapter 143, dijelaskan bahwa tepat setelah jantung Yuji berhenti, ia mulai menyembuhkannya dengan teknik kutukan pembalik. Yang artinya saat ini Yuji Itadori dinyatakan telah mati dan berhasil dihidupkan kembali oleh Yuta. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah Yuta akan melakukannya juga pada Gojo Sensei? Walaupun Gojo terindikasi mati, apakah ia masih bisa selamat dengan teknik kutukan pembalik Yuta? Mari kita nantikan. 5. Gojo Satoru memilih utara. Pada chapter 236 kemarin, Nanami menceritakan saat-saat terakhirnya. Ia berkata, aku pernah bertanya pada Meisan soal di mana aku harus tinggal. Dia bilang, kalau kau mau jadi seseorang yang baru, pergi ke utara. Kalau mau kembali seperti kau yang sebelumnya, pergi ke selatan. Dan jawaban Nanami adalah, ia pilih ke selatan karena ia memang suka melihat masa lalu. Nah, jadi dari sini, apakah Gojo akan memilih utara? Yaitu jadi seseorang yang baru. Namun di sini memiliki dua ending lagi. Pertama, Gojo akan menjadi objek terkutuk seperti yang admin bahas di atas. Kedua, Gojo akan jadi roh pendendam seperti Naoya Zenin. So ya, itulah 5 teori tentang kebangkitan Gojo Satoru ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.